Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran hari ini, produk kreatif dan kewirausahaan, Bu Lia akan melanjutkan mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, di sini kita bahas mengenai perlindungan hukum dari HKI. Di sini itu ada dua. Yang pertama adalah sistem perlindungan hukum, lalu ada upaya perlindungan hukum. Di mana jadi hak kekayaan intelektual itu dalam pengertiannya adalah harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang. Untuk itu, doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan secara efektif. Hukum nasional menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Nah, di sini yang pertama adalah sistem perlindungan hukum. Jadi di sini adalah perlindungan hukum HKI itu adalah suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem perlindungan hukum, yaitu seperti subjek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, dan tindakan hukum perlindungan. Itu dari sistem perlindungan hukum. Lalu yang kedua adalah upaya perlindungan hukum. Nah, di sini upaya perlindungan hukum dari HKI itu terdiri atas beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem konstitutif, di mana dalam sistem konstitutif ini perlindungan hukum atas HKI itu dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Nah, sistem tersebut itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan juga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, lalu yang kedua adalah ada sistem deklaratif. Di sini di sistem ini jadi tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Nah, sistem ini memberikan perlindungan hukum pada penciptaan atau pemegang atau pemakai pertama dari HKI tersebut. Nah, di sini itu undang-undangnya adalah Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menggunakan sistem tersebut. Lalu yang ketiga adalah perubahan deklaratif dari sistem jadi di sini yang selanjutnya adalah yang ketiga di sini ada perubahan deklaratif, yaitu dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Nah, di mana di sini perubahan sistem tersebut itu dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukumnya. Lalu perubahan sistem tersebut dialami oleh di sini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang merek yang sebelumnya menggunakan sistem deklaratif. Jadi dia perubahan dari sistem deklaratif menjadi ke sistem konstitutif. Lalu selanjutnya ada penentuan masa perlindungan yang keempat. Nah, di sini jadi masa perlindungan setiap bidang HKI itu tidak sama, dia itu berbeda. Nah, undang-undangnya adalah Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menentukan masa perlindungan selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Nah, terus ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana menentukan masa perlindungan selama 20 tahun, dan sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu menentukan masa perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi bedanya itu pada masa perlindungannya. Lalu yang terakhir adalah
penindakan dan pemulihan. Nah, di sini dilakukan biasanya pada setiap pelanggaran HKI yang tentunya dapat merugikan pemilik atau pemegangnya dan juga kepentingan umum atau negara. Nah, ada 3 kemungkinan bahwa penindakan dan pemulihannya itu adalah secara perdata, secara pidana, dan juga secara administratif. Nah, ini jadi adalah upaya perlindungan dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada sistem konstitutif, lalu ada sistem deklaratif, ada perubahan deklaratif yaitu dari deklaratif ke konstitutif, ada penentuan masa perlindungannya yang berbeda-beda setiap undang-undang, lalu ada penindakan dan pemulihan. Lalu selanjutnya di sini ada pendaftaran HKI. Di sini ada 2, ada first to file, lalu ada first to invent. Nah, pendaftaran HKI ini dilakukan biasanya atas permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau pemegang HKI tersebut, atau dengan kata lain adalah kuasanya. Nah, permohonan pendaftaran HKI ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, permohonan ini harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata cara dan syarat yang diberlakukan oleh permohonan. Nah, HKI Indonesia itu yaitu menganut 2 sistem. Yang pertama adalah sistem first to file. Jadi di sini bahwa pihak pertama yang mengajukan permohonan HKI atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum, memberi kepastian hukum, dan biayanya murah. Lalu yang kedua adalah sistem first to invent. Dia itu di mana memberikan hak kepada penemu pertama dengan sekedar memberikan kepada pihak pertama yang pertama mengajukan permohonan HKI untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya yang tidak mampu mengajukan permohonan secara cepat. Nah, jadi untuk pendaftaran HKI itu ada sistem first to file, ada sistem first to invent. Nah, di sini syarat-syarat untuk memperoleh HKI yaitu penemu disyaratkan membuat atau menjaga catatan record keeping-nya yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemuan tersebut mendapat sanggahan dari pihak lain. Lalu yang di sini yang terakhir yang saya bahas adalah bagaimana mengolah HKI. Nah, di sini pemegang saham sertifikat HKI itu memiliki hak eksklusif yang berupa melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain yang menggunakan tanpa seizinnya. Nah, pihak lain dapat menggunakan hak tersebut dengan seizinnya melalui perjanjian atau kontrak lisensi. Dalam praktik perdagangan ada yang dikenal dengan istilah waralaba lisensi yang harus dalam bentuk formal dan harus dicatatkan. Nah, di sini ada waralaba dan ada kontrak lisensi. Kalau waralaba sendiri dia itu merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan HKI dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkannya dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Mungkin istilahnya di sini adalah kita membayar royalti. Kayak misalkan kita meminta izin buat meremake lagu orang lain, nah itu pasti ada royaltinya buat orang yang memang benar-benar punya lagu tersebut. Kayak gitu mungkin. Nah, lanjut yang kedua itu adalah kontrak lisensi. Di sini merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu HKI yang diberikan oleh pemegang HKI kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi
di mana hak tidak beralih kepada penerima lisensi. Nah, keuntungan bagi pemberi lisensi itu, dia itu dapat menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang tadi seperti saya jelaskan atau lisensi fee. Nah, memperoleh manfaat dari keahlian serta modal dan kemampuan penerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Nah, sedangkan untuk penerima lisensinya dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi dan dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal lagi. Nah, mungkin itu untuk mengelola HKI. Jadi ada waralaba, terus ada kontrak lisensi. Jika kalian belum paham, mungkin bisa ditanyakan kepada Bu Lia, dan kalian bisa kembali membaca buku LKS-nya untuk materi ini. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.